Selamat pagi, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Minggu lalu kalian sudah melihat video saya tentang pergerakan lensa, pergerakan kamera. Di situ kalian juga mempraktekkan bagaimana sih mengaplikasikan pergerakan lensa, mengaplikasikan pergerakan kamera, meskipun ada yang menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, ada juga yang menggunakan kamera handphone. Memang kendalanya dalam produksi adalah ketika kalian tidak memiliki alat-alat bantu seperti tripod, agak kesusahan. Tapi setidaknya di sini kalian sudah berani mencoba meskipun tanpa menggunakan alat bantu. Jadi kurang lebih seperti itu penerapannya. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan bahas bagian baru dalam produksi film, yaitu shortlist film. Di mana shortlist film ini sangat-sangat dibutuhkan teman-teman ketika kita memproduksi sebuah film. Ya, jadi itu sangat berpengaruh pada saat produksi film dan bahkan pada saat pasca produksi film masuk dalam editing. Fungsinya apa? Shortlist ini mempermudah pekerjaan sutradara, terutama dalam mengarahkan talentnya, mempermudah juga untuk DOP, kameramen untuk menggerakkan kameranya, pergerakannya seperti apa, dan juga untuk editor bagaimana nanti memasukkan beberapa source yang ada digabungkan menjadi satu dan menjadi satu tayangan. Nah, itu fungsi dari shortlist sendiri. Dan kita akan sedikit mereview, akan sedikit mengulang lagi tentang apa itu angle kamera, bagaimana itu size shot, karena nanti akan dibutuhkan dalam pembuatan shortlistnya. Nah, apa saja yang masuk ke dalam shortlist? Kita bahas satu per satu. Shortlist film. Shortlist film sendiri merupakan sebuah dokumen, di mana dokumen ini menjelaskan atau berisikan berdasarkan adegan yang ada di dalam naskah film, di mana nanti akan dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu sequence, scene shot, dan lain-lain. Lain-lain ini seperti kamera movement, angle kamera, size shot. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih detail. Semester lalu kita sempat membuat, atau di bab kemarin kita sempat membuat logline cerita, kita membuat skenario film, dan kita membuat storyboard film. Sebenarnya untuk alur pembuatan film sendiri itu adalah logline, skenario, shortlist film, setelah itu masuk ke storyboardnya. Shortlist film sama dengan storyboard, isinya juga sama, yang membedakan hanyalah teks dan gambar saja. Jadi sebelum kita masuk ke dalam storyboard, sebenarnya kita harus buat shortlist filmnya. Kenapa saya loncat langsung ke storyboard? Karena di bab kemarin kita fokus ke praproduksinya dan kita masih belum membahas tentang pergerakan kamera, pergerakan lensa, dan lain-lainnya. Jadi sengaja saya loncati langsung ke dalam storyboard film. Jadi nanti di dalam shortlist film ini yang nanti kita akan visualkan ke dalam storyboard, setelah itu baru masuk ke produksi filmnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari shortlist film. Semoga kalian bisa paham. Nah, ini adalah bagan atau tabel di dalam pembuatan shortlist film. Sequence, ya, yang pertama adalah sequence, pembuka, inti cerita, penutup, scene-nya, kira-kira ada berapa scene di situ. Shotnya apa saja, berapa shot pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Interior atau eksterior, kamera movement. Nah, di kamera movement ini kalau misalkan kita sengaja tidak memberikan pergerakan kamera, berarti tetap ditulis di sini adalah still atau kamera still. Tapi kalau misalkan ada pergerakan kameranya, ya tinggal kita tulis saja tilt up atau tilt down, pen kanan, pen kiri, seperti itu. Angle kamera, kita review lagi. Untuk angle kamera itu ada 3, low angle, eye level, dan high angle. Size shot, silakan kalian pahami lagi, kalian buka lagi di buku kalian tentang size shot, dari extreme long shot sampai ke big close up.
subjek atau objeknya, kira-kira apa yang mau diambil, misalkan si A dan si B, seperti itu. Deskripsinya apa, kita jelaskan deskripsi atau visual apa yang ingin kita ambil dalam shot pertama, itu ditulis di sini deskripsinya apa. Nah, di sini ada durasi. Durasi fleksibel sebenarnya, mau kita pakai atau tidak. Fungsinya ini masuk ke dalam editing. Kira-kira dari pengambilan ini kita membutuhkan berapa detik atau berapa menit dari shot pertama. Tinggal kita tulis saja. Nah, ini mempermudah kita dalam proses produksi filmnya. Sutradara, kameramen, DOP harus hafal dan harus memegang list ini. Jadi sesuai urutan scene 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba. Jadi saya ada satu tayangan video klip, ya. Saya ambil 1 menit saja untuk video klipnya. Kita akan bahas kira-kira dari pengambilan itu bagaimana penerapan atau penulisan ke dalam shortlist filmnya, seperti itu. Di ujung pertemuan ini, kau terlihat indah sekali, tersenyum di antara gundah, memilih kata untukku. Bukankah kita pernah berjanji tak akan sesali kisah ini? Nah, itu tadi cuplikan video klip dari salah satu band Indonesia. Mungkin teman-teman dari 1 menit tadi sudah bisa mengira-ngira, oh berarti yang nanti kita buat atau kita isi adalah seperti ini, pengambilannya seperti ini, shotnya adalah seperti ini. Kita ibaratkan untuk sequence-nya kita masuk ke dalam pembuka saja biar tidak bingung. Nah, kita akan bahas pengambilan yang pertama. Nah, dari sini. Nah, di sini kita lihat pasti ya untuk pergerakan kameranya ada full object. Berdasarkan video ini ya, berdasarkan tayangan ini kita bisa langsung menuliskan kira-kira shortlistnya apa. Contoh, misalkan yang pertama sequence, kita ambil saja untuk sequence-nya adalah pembuka karena ini di bagian depan ya, sesuaikan dengan ceritanya. Scene-nya adalah scene yang pertama. Shotnya apa? Shot yang pertama, kedua, ketiga, shotnya adalah shot yang pertama. Nah, kira-kira eksterior atau interior? Nah, kalau kita lihat dari video tadi berarti adalah eksterior. Kamera movementnya atau pergerakan kameranya apa? Nah, di sini kalau misalkan tidak ada pergerakan kamera atau kamera itu diam, berarti kita tulis di sini adalah still. Tapi kalau misalkan kameranya bergerak, nah tinggal kita sesuaikan kira-kira menggunakan pergerakan kamera apa. Kalau berdasarkan video tadi, untuk pergerakan kameranya adalah follow object. Seperti itu. Angle kameranya adalah eye level. Side shotnya ya, close up to shot, strip, close up, one shot. One shot ini kita tekankan di sini ada two shot. Two shot ini adalah dua cowok, shot satu pasang tadi. One shotnya adalah cewek tadi. Nah, subjeknya apa di sini? Misalkan kita beri nama untuk cowoknya adalah Adi
dan Rara, misalkan seperti itu. Deskripsinya kita tinggal tulis saja berdasarkan visual yang ada. Untuk deskripsi, Rara menampar Adi, setelah itu koma, Rara meninggalkan Adi. Nah, ini sudah masuk ke dalam description shotnya ya. Itu untuk pengambilan yang pertama. Coba kita untuk pengambilan yang kedua. Oke, itu pengambilan yang kedua. Pengambilan kedua dan ketiga hampir sama sebenarnya ya. Nah, kira-kira bagaimana penulisannya untuk pengambilan yang kedua? Kita masukkan di sini adalah scene yang kedua. Shotnya adalah shot yang pertama, ya, karena berbeda lokasi dan itu adalah gambar yang pertama. Interior atau eksterior? Eksterior. Kameranya gimana? Still, diam. Ya, tidak ada pergerakan kamera sama sekali. Angle kameranya eye level. Nah, size shotnya seperti apa? Nah, coba kita review untuk size shot pengambilan gambar. Ada juga KBM untuk film. Itu ada istilahnya OSS, over shoulder shot. Over shoulder shot sendiri pengambilan berada di belakang objek, tapi fokusnya adalah ke depan objeknya. Jadi ada pengambilannya kurang lebih seperti ini. Itu adalah size shot dari OSS. Nah, jadi size shotnya adalah OSS. Strip, kira-kira mau dibuat gimana? Dari tayangan itu melebarkah, ya, atau objek yang kedua itu terlihat close up? Kalau kita lihat di sini kan lebar tuh. Nah, kita tinggal tulis aja untuk size shotnya adalah extreme long shot. Kita sesuaikan dengan frame-nya, dengan gambarnya. Subjeknya misalkan ini adalah cowok yang kedua, itu adalah Adit dan Rara, misalkan seperti itu. Kita tinggal tulis deskripsinya seperti apa. Begitu juga untuk yang gambar kedua, gambar ketiga, ya, sama seperti gambar yang pertama, cuman OSS-nya OSS ke siapa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengisian shortlist. Nah, shortlist film ini yang nanti kita buat dalam proses pembuatan film maupun storyboard. Memang di sini saya contohkan gambar biar kalian paham dari gambar itu bagaimana bisa masuk ke pengisian dalam shortlist film. Tapi nanti untuk penerapannya sendiri adalah kebalikannya. Kita buat shortlistnya dulu, setelah itu baru kita buat storyboard dan movie-nya. Jadi semua istilah-istilah dalam pengambilan gambar dan lain-lainnya itu harus ditulis secara detail dalam shortlist film. Bahkan ada beberapa rumah produksi atau sutradara menerapkan untuk propertinya apa saja yang dimasukkan, equipmentnya apa saja, butuh ekstras atau tidak. Jadi semua dimasukkan dalam shortlist film. Seperti itu teman-teman dalam pembuatan shortlist film. Semoga kalian paham. Setelah ini silakan kalian lanjutkan ke praktek selanjutnya. Jadi di situ ada sebuah tayangan. Silakan kalian mencoba untuk menjabarkan kira-kira dari tayangan itu shortlistnya seperti apa ya. Jadi silakan kalian lihat lagi angle kamera, size shotnya, ya, terus kamera movement, lens movementnya silakan kalian ulang lagi, kalian sesuaikan dengan yang ada di dalam tayangan itu. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman sudah menyimak dan memahami apa yang saya terangkan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, selamat pagi.